Bab 536. Warnia bertanya saat ini, "Kakek, apakah kamu ingin kami mengambil hadiah?" Song berkata, "Di dalam beberapa tahun terakhir, seseorang memberi saya sepotong batu giok dingin yang memiliki efek menenangkan dan menyejukkan. Bawa ke Ragnar. Katakan padanya itu untuk junior yang sakit di keluarga mereka. Efeknya harus kecil, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali." Warnia mengangguk dan berkata, Oke, kakek, saya akan." Pada saat ini, Tuan Song Tua berdiri dan berkata kepada Warnia, Warnia, ikut denganku." "Oke, kakek." Warnia tidak tahu, jadi dia buru-buru bangun dan mengikuti kakeknya ke ruang kerjanya. Di ruang kerja, Tuan Song dengan gemetar duduk di kursi mahoni, dan bertanya pada Warnia, Warnia, izinkan saya bertanya, bagaimana kabarmu dengan Tuan Wade akhir-akhir ini?" Ketika Warnia mendengar ini, wajahnya langsung memerah, berkata, Kakek, aku itu." Kakek Song tersenyum dan berkata, Nak, apa yang membuat malu? Katakan saja apa saja." Warnia berkata dengan malu-malu, Kakek, Tuan Wade sangat sibuk akhir-akhir ini. Kami hampir tidak punya kesempatan untuk bertemu." Ekspresi kakek Song sedikit kecewa dan berkata, Warnia, jangan sia-siakan seperti ini. Kamu masih muda, tapi kakek akan segera mati. Kamu bisa menunggu, tapi kakek tidak bisa menunggu beberapa tahun." Saat dia berkata, Tuan Song buru-buru berkata lagi, Warnia, kakek mengatakan ini bukan untuk menculikmu secara moral, atau untuk memaksamu berhubungan dengan Tuan Wade. Alasan utamanya adalah kakek juga bisa melihatnya di hatimu. Anda benar-benar menyukai Mer Wade, bukan? Warnia mengangguk ringan, wajahnya memerah dan panas. Dia benar-benar menjadi semakin terpikat pada Charlie. Dia menyukai pria yang kuat seperti pria yang memiliki kemampuan. Semakin kuat pria itu, semakin menarik perasaannya. Karena itu, dia terpikat pada Charlie, benar-benar tidak ada ketegangan, itu tidak bisa dihindari. Tuan Song menghela nafas pelan, dan berkata, satu-satunya rasa kasihan adalah Tuan Wade menikah terlalu dini, tetapi dalam masyarakat modern, semua orang melihat hal ini dengan sangat enteng. Bagi seorang pria, pernikahan kedua bukanlah apa-apa, dan pernikahan ketiga bahkan tidak disebut. Itu masalah, jadi Anda tidak perlu peduli dengan pria yang pernah menikah sebelumnya. Anda tidak perlu peduli tentang siapa istri pertamanya. Anda hanya perlu tahu bahwa yang harus Anda lakukan adalah menjaga pria baik di sisi Anda selamanya, bahkan jika dia sudah menikah. 10 kali pernikahan, selama dia bisa tetap di sisimu, itu lebih penting dari apapun. Warnia mengangguk sedikit dan berkata dengan saleh, Kakek, saya mengerti apa yang Anda katakan. Hanya saja saya tidak bisa mengejar Tuan Wade terlalu erat karena takut dia tidak akan menyukai saya karena ini. Karena saya mendengar bahwa Tuan Wade memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Ya? Song berkata setuju. Di dalam hal ini, tidak salah bagimu untuk bertarung dengan mantap, selangkah demi selangkah, dan diam-diam melewatinya. Dengan itu, Song tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, ini akan menjadi ulang tahunku yang ke-80 dalam beberapa hari. Tolong undang Tuan Wade untuk datang ke pesta ulang tahun ketika Anda berbalik. Ini hanya kesempatan untuk bertemu dengannya. Ini meningkatkan hubungan. Warnia buru-buru berkata, oke, kakek, saya akan. Ya. Tuan Song mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, ini tidak terlalu dini. Anda bisa pergi ke rumah sakit Sanity Lab dengan honor untuk melihat junior keluarga Wu terlebih dahulu. Bab 537. Segera, Honor mengusir Warnia dari rumah dan langsung pergi ke rumah sakit Sanity Lab di pinggiran kota. Saat ini, di rumah sakit Sanity Lab, perawat baru saja memberi makan Wookie yang sudah gila. Setelah memberinya makan, menyeka mulutnya, membilas mulutnya, dan membasuh perutnya, Wookie dapat dianggap sadar kembali, berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan dan kaki terikat, wajahnya tidak bisa dicintai. Beberapa perawat menahan rasa mual dan berjalan dari bagian dalam unit perawatan intensif ke kamar kecil keluarga di luar dengan kotoran yang telah dibersihkan dari perutnya. Ayah Wookie Ragnar dan saudaranya Roger duduk di sofa tanpa ekspresi. Setelah perawat keluar, dia dengan hormat berkata kepada mereka, "Mru, pasien sudah sadar." Ragnar bertanya dengan dingin, apakah lavage perut sudah selesai?" Perawat itu mengangguk dan berbisik, sudah selesai?" "Ya." Ragnar bertanya lagi, makanan yang kamu makan kali ini telah didesinfeksi?" Perawat itu buru-buru berkata, ini sudah disterilkan."
Kami memasukkannya ke dalam panci bertekanan tinggi untuk suhu tinggi dan sterilisasi tekanan tinggi. Meski baunya tidak bisa dihilangkan, bisa dipastikan tidak ada bakteri atau virus di dalamnya. Sekarang, aturan besi, suplemen, Juwuki setiap jam tetap sama. Ragnar tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun, dia akan mati setelah 1 menit. Dia sangat takut sesuatu akan terjadi pada putranya. Oleh karena itu, ia berdiskusi dengan ahli medisnya dan menemukan solusi sementara, yaitu meletakkan suplemen untuk Wuki dalam panci bertekanan selama setengah jam sebelumnya, sehingga setidaknya tidak akan terinvestasi dan membuatnya sakit. Ini adalah satu-satunya buffer yang dapat mereka lakukan pada tahap ini. Ragnar memandang ke beberapa perawat, melambaikan tangannya dengan cemberut, dan berkata, oke, kamu bisa keluar. Ingatlah untuk menyiapkan makanan berikutnya sebelumnya. Perawat mengangguk dan berkata, 8 makanan malam ini telah disiapkan sebelumnya, dan masing-masing akan diotoklav dan disterilkan terlebih dahulu, dan kemudian ditempatkan pada suhu kamar untuk pasien. Anda yakinlah? Ragnar tiba-tiba merasakan mual yang kuat, melambaikan tangannya dan berkata, oke, pergi sekarang. Setelah perawat keluar, Roger berbisik kepada Ragnar, ayah, tidak masalah kalau selalu seperti ini. Dia makan kotoran setiap jam. Jika ini menyebar, apa yang akan terjadi pada wajah keluargamu? Ragnar bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kau tidak bisa melihat saudaramu mati, kan? Roger berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak bermaksud begitu. Saya ingin mengatakan, atau mari kita bawa Wuki kembali ke Suzhou. Ini bukan cara untuk tinggal di sini. Kembali ke rumah kita sendiri dan gunakan dokter dan perawat kita sendiri. Lebih yakin daripada mereka bungkam. Ragnar berkata, tidak apa-apa membiarkan adikmu kembali, kita belum bisa pergi. Mengapa? Roger bertanya dengan heran, apa lagi yang bisa kita lakukan di sini? Ragnar berkata, saya curiga bahwa saudara Anda tiba-tiba mengalami masalah ini. Ini jelas bukan kebetulan. Pasti ada beberapa petunjuk di balik yang belum kita temukan. Jadi saya berencana untuk tinggal di Aurous Hill untuk sementara waktu dan melakukan penyelidikan yang baik. Kamu harus tinggal bersamaku. Roger mengangguk ketika dia mendengar ini, dan berkata, oke, ayah, aku akan tinggal bersamamu. Ragnar bersenandung dan berkata, kalau begitu, biarlah dokter kita pulang dengan adikmu dulu besok pagi. Setelah berbicara, dia berdiri dan berkata, ayo masuk dan temui adikmu. Ayah dan anak itu bangkit, mendorong pintu bangsal dalam, dan bau menjijikan muncul di wajah mereka. Meski jendela terbuka dan knalpot terbuka, namun baunya akan bertahan cukup lama. Bab 538. Wuki sedang berbaring di tempat tidur, dengan air mata berlinang dan diam-diam melihat keluar jendela. Dia mencium bau yang menyengat ketika dia bernapas, dan dia sudah merasa bosan. Wuki. Melihatnya begitu dekaden, Ragnar menangis tertekan. Wuki tidak menoleh ke belakang, masih menatap keluar jendela, tersedak dan berkata, ayah, biarkan aku mati. Saya harus melakukan hal yang menjijikan setiap jam, saya benar-benar ingin pingsan. Ragnar buru-buru melangkah maju, menjabat tangannya, dan berkata, anak baik, kamu harus mengingat satu kalimat, tidak pernah lebih baik mati daripada hidup. Wuki menangis, tapi, siapa yang bisa hidup lebih buruk dariku? Jika saya harus hidup seperti ini dalam hidup saya, maka saya benar-benar ingin mati sekarang. Ragnar merasa tertekan dan berkata dengan serius, Wuki, jangan khawatir, tidak peduli metode apa yang digunakan, ayah akan menyembuhkanmu, ayah berjanji. Wuki menoleh, menatap ayahnya, dan tanpa sadar bertanya, ayah, apa yang kamu katakan itu benar? Saat dia berbicara, bau menyengat di pipi Ragnar. Mata Ragnar memerah karena baunya, dia juga meneteskan 2 baris air mata. Dia hanya bisa menahan keinginan untuk muntah, mengangguk dan berkata, itu benar, jangan khawatir. Setelah berbicara, Ragnar berkata lagi, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda kembali besok. Ayah akan menemukan pelakunya di Aurous Hill, dan kemudian menemukan obatnya untukmu. Setelah pulang, Anda dapat menjaga kesehatan di rumah dan menunggu kabar baik dari ayah. Wuki merasakan secercah harapan dan mengangguk dengan penuh semangat. Roger di samping tidak bisa menahan nafas dan berkata, Wuki, jangan khawatir, jika kamu membiarkan Brother mencari tahu siapa yang melakukan ini, Brother akan membunuhnya dan membalas dendam. Wuki mengangguk dan bergerak dan berkata,
Terima kasih saudara. Pada saat ini, perawat mengetuk pintu dan masuk dan berkata, Tuan. Ada Tuan Song dan Nona Song yang ingin bertemu denganmu. Pak. Song, Nona Song? Ragnar sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba menyadari, seharusnya itu dari keluarga Song, tolong biarkan mereka masuk secepatnya. Setelah berbicara, dia buru-buru menambahkan, silakan pergi ke ruang tamu luar, jangan bawa mereka ke bangsal. Perawat itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Roger bertanya dengan heran, Ayah, apakah ada seseorang dari keluarga Song di sini? Harus. Ragnar berkata, jika kami datang ke Aurous Hill kali ini. Kami belum mengunjungi keluarga Song. Mungkin keluarga Song telah menerima kabar tersebut, jadi itulah mengapa mereka datang. Roger mengangguk, dan tiba-tiba teringat pada Warnia, anak tertua dari keluarga Song. Terakhir kali dia melihat Warnia adalah 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika dia sudah sangat cantik. Saat itu, dia sudah punya ide untuk mengejar Warnia. Bagaimanapun, Warnia tidak hanya cantik, berpendidikan, dan mampu, tetapi yang lebih penting, kekuatan keluarga Song tidak lemah, dan dapat dikatakan bahwa itu sejalan dengan keluarga Wu. Namun, dia belum menyelesaikan studinya saat itu, jadi dia tidak punya waktu untuk mengejar Warnia. Belakangan, sekembalinya ke Cina, ia sibuk mengurus bisnis dari keluarganya, belum lagi datang ke Aurous Hill untuk mengejar Warnia, sehingga hal ini dirusak olehnya. Sekarang, dia mendengar bahwa seseorang dari keluarga Song telah datang, dan rasa sayangnya kepada Warnia tiba-tiba muncul kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi menantikannya di dalam hatinya. Salah satu dari 2 orang yang ingin dia temui sekarang adalah Warnia. Bab 539. Ketika perawat membawa Honor dan Warnia ke aula luar bangsal, Ragnar dan Roger baru saja keluar. Roger sekilas melihat Warnia yang langsing, cantik dan tak tertandingi, dan dia terkejut selama beberapa detik tanpa sadar kembali. Ragnar sedikit terkejut saat melihat Warnia. Dia adalah yang lebih tua dari Warnia, jadi dia tidak banyak berhubungan dengan Warnia. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Dia tidak menyangka gadis ini terlihat lebih cantik dan menarik, tidak kalah dari bintang-bintang besar itu. Honor saat ini dengan hormat berkata, halo, Paman Wu, saya kehormatan keluarga Song, dan ini adalah sepupu saya Warnia. Kakek mendengar bahwa Anda berada di Aurous Hill, jadi dia mengizinkan kami datang dan mengunjungi Anda. Setelah itu, Honor berkata lagi, ayah saya tidak ada di Aurous Hill untuk saat ini, jadi dia tidak bisa datang berkunjung secara langsung. Mohon maafkan kami. Ragnar buru-buru berkata, Paman Song sangat sopan. Saya seharusnya mengunjunginya, tetapi sesuatu terjadi di rumah, jadi saya tidak pernah pergi. Itu agak kasar bagiku. Meskipun keluarga Wu dan keluarga Song sangat berbeda dalam kekuatan, mereka termasuk dalam keluarga lini pertama di selatan Sungai Yangtze. Karena itu, siapapun yang datang ke wilayah siapa, kedua keluarga ini harus benar-benar berkunjung. Jika dalam keadaan normal, Ragnar datang ke Aurous Hill, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi rumah Song, dan kedua keluarga tersebut berpindah-pindah untuk memperbaiki hubungan. Karena itu, dia merasa agak malu. Kuncinya, keadaan keluarganya memang istimewa. Sayang sekali membicarakan masalah ini dengan putra bungsu Wuki. Jadi dia berkata terus terang, kali ini saya datang ke Aurous Hill, itu terutama karena anak laki-laki itu memiliki masalah fisik dan mental. Jadi begitu saya datang, saya tinggal di rumah sakit dan tidak pergi kemanapun. Kalau tidak, saya harus mengunjungi Paman Song sebentar, dan berharap Paman Song akan memaafkan saya dan tidak menyalahkan saya. Warnia buru-buru berkata, Paman Wu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kakek tahu bahwa Anda memiliki bisnis yang harus dilakukan, jadi tidak ada gunanya disalahkan. Dengan itu, Warnia mengeluarkan sepotong batu giok dingin dan menyerahkannya kepada Ragnar, dan berkata dengan tulus, Paman Wu, batu giok dingin ini bagus untuk anakmu. Dikatakan memiliki efek menenangkan pikiran. Dia meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Dia berharap hal itu akan berdampak pada kondisi putra kedua. Ragnar buru-buru berterima kasih. Terima kasih banyak, Paman Song. Seperti yang dia katakan, dia tidak sopan, dan mengulurkan tangan dan mengambil giok dingin ini. Roger di samping terus mengamati Warnia dalam diam, dan kemudian dengan paksa berpura-pura tenang dan berkata, Warnia, apakah kita sudah lama tidak bertemu? Warnia sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, sepertinya sudah 3 atau 4 tahun, saya tidak mengingatnya dengan jelas. Roger tersenyum dan berkata, waktu berlalu begitu cepat,
Perubahan Anda cukup besar. Sepertinya kita harus banyak menghubungi di masa depan. Jika tidak, kita tidak akan mengenali satu sama lain jika kita tidak sengaja bertemu di luar dalam 2 tahun. Warnia juga berkata dengan sopan. Gia, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Semua orang telah banyak berubah. Ragnar sangat menyadari ketidaknormalan Roger. Dia bisa melihat bahwa Roger sepertinya tertarik pada Warnia. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa dalam benaknya bahwa jika dia benar-benar dapat menikahkan Warnia dengan keluarga Wu dan membiarkannya menjadi menantunya, itu akan sempurna. Ada juga banyak keluarga besar di Auroshield, dan banyak dari mereka berusia cukup untuk menikah, tetapi masalah utamanya adalah kebanyakan anak perempuan dalam keluarga besar tidak terlalu menarik. Meski ada yang tampan, mereka telah dimanja sejak kecil, sehingga memiliki temperamen yang sangat buruk. Hanya sedikit orang yang bisa sepandai Warnia. Jika kedua keluarga bisa menikah, mereka pasti akan bergabung dan memiliki efek rangsangan yang kuat satu sama lain. Bab 540. Jika kedua keluarga dapat bekerja bersama setelah pernikahan, maka kedua keluarga tersebut bahkan akan memiliki kesempatan untuk memimpin seluruh Auroshield. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja tersenyum dan bertanya pada Warnia. Warnia sangat cantik dan sangat baik. Aku ingin tahu apakah kamu sudah menikah? Warnia berkata dengan tergesa-gesa. Paman Wu, kamu bercanda. Jika saya menikah, kakek pasti akan memberitahu Anda untuk datang untuk minum pernikahan. Ragnar tersenyum dan mengangguk, mengatakan bahwa gadis ini pintar dan bisa berbicara. Jadi dia bertanya lagi, kalau begitu Warnia punya pacar sekarang? Jika demikian, tuan muda mana yang kita cari? Ketika Roger mendengar ayahnya menanyakan pertanyaan ini, dia buru-buru mengangkat telinganya dengan prihatin, menantikan jawaban Warnia. Pada saat ini Warnia segera memikirkan Charlie di dalam hatinya. Bagaimana jika Charlie tidak menikah? Dia seharusnya sudah mengaku padanya. Selain itu, dia dianggap lebih baik dari para gadis. Dia percaya dia tidak akan menolaknya. Dalam hal ini, ketika seseorang menanyakan pertanyaan seperti ini, dia dengan bangga dan malu mengatakan bahwa pacarnya adalah Charlie. Memikirkan hal ini, Warnia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan berkata, Paman Wu, aku belum menemukan pacar. Baik Ragnar dan Roger menghela napas lega. Tidak menemukan pacar, itu bagus. Seorang gadis seperti Warnia benar-benar tidak dapat ditemukan dengan lentera. Karena dia masih lajang, putranya memiliki peluang besar untuk mengejarnya. Jadi dia segera berkata kepada Warnia, ngomong-ngomong, Warnia, saya harap kamu akan memberitahu Paman Song ketika kamu kembali. Saya telah mengatur pesawat untuk membawa pulang putra kedua saya untuk perawatan besok. Roger dan saya akan tinggal di Auroshield untuk mencari tahu petunjuk khusus, jadi besok kami pasti akan datang berkunjung. Warnia tidak banyak berpikir, mengangguk dan berkata, oke, Paman Wu, aku akan memberitahu kakek saat aku kembali. Apa yang dipikirkan Ragnar adalah karena dia akan tinggal di Auroshield untuk sementara waktu, dia mungkin juga akan membawa Roger dan pergi ke rumah Song selama beberapa hari. Sebagai tuan rumah keluarga Song, mengatur beberapa hari untuk tinggal bersama putranya adalah hal yang normal. Dengan cara ini juga dapat memberikan kesempatan bagi putranya untuk lebih banyak berhubungan dengan Warnia. Bahkan Ragnar berpikir, kali ini ia akan mencari kesempatan yang cocok untuk membicarakan pernikahan dengan Pak Song. Kiranya Pak Song tidak akan menolak. Lagi pula, tidak ada keluarga yang lebih besar di Auroshield daripada keluarga Wu, dan Roger adalah putra tertua dari keluarga Wu dan pewaris pertama dari generasi yang lebih muda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah raja kelima dari berlian pertama di Auroshield. Selama Tuan Song setuju, dia pasti akan membantu membujuk Warnia. Dengan cara ini, pernikahan dapat segera diselesaikan, dan kedua keluarga akan memilih hari yang baik bersama-sama dan pernikahan dapat dilakukan. Ragnar sudah tidak muda lagi. Dia berharap untuk menggendong cucunya dan melihat kelanjutan Dupa Wu dengan matanya sendiri, tetapi dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang layak untuk putranya. Baru saja, dia melihat Warnia sekilas, dan merasa bahwa tidak ada menantu yang lebih baik dari Warnia di dunia ini. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Warnia telah menjadi milik seseorang. Terlebih lagi, pria yang membuat Warnia begitu terpikat adalah pelakunya yang mengubah putra keduanya menjadi binatang buas yang menelan.